Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita agungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Imam Awaluddin, STMSI sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Monitor 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Pina Septani Putri sebagai moderator dengan MPM 142, ada Desti Aisyarah. Dengan MPM 075 ada Arnita Amelia 102, ada Naila Artamevia 103. Oke, dalam presentasi kami mengambil studi kasus terkait pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2023 ya. Yang dimana dari studi kasus ini dianalisis kemudian dikaitkan dengan kurva IS dan MP. Oke, langsung saja ya untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, jadi studi kasus yang kita ambil yaitu mengenai pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 dan sampai 2023. Yang dimana pada saat pandemi COVID-19 yang melanda di dunia pada tahun 2020, ini nih membawa dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Nah, pada tahun tersebut, Indonesia ini mengalami kontraksi ekonomi sebesar min 2,07%, yang merupakan ini resesi pertama sejak krisis moneter pada tahun 1998. Jadi, gangguan ini nih berdampak pada aktivitas ekonomi, penurunan konsumsi rumah tangga, lesunya investasi, serta melemahnya perdagangan internasional yang menyebabkan tekanan besar terhadap struktur ekonomi nasional. Nah, pada tahun 2021 sampai 2023, Indonesia ini mengalami pemulihan ekonomi setelah kontraksi tajamnya akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, pemerintah Indonesia ini meluncurkan serangkaian kebijakan fiskal ekspansif melalui program pemulihan ekonomi nasional, yaitu PEN, yang memperbesar belanja negara untuk mendukung sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta stimulus dunia usaha. Dan di sisi lain, Bank Indonesia juga mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif dengan mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat rendah dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Next. Nah, pada tahun 2021, masalah utamanya ini yaitu pemulihan berat karena krisisnya kesehatan dan ekonomi yang masih kuat. Nah, tingginya kasus COVID-19 ini menyebabkan pembatasan sosial yang menghambat mobilitas masyarakat dan menekankan aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonominya ini masih lambat, penganggurannya tinggi, dan daya beli masyarakatnya juga rendah. Akibatnya ini pemerintah lebih fokus pada penanganan kesehatan dan bantuan sosial dibandingkan pada ekspansi ekonomi yang lebih agresif. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi ini mulai bangkit, vaksinasinya meningkat, dan pembatasan sosialnya dilonggarkan. Nah, masalah utamanya itu ekonomi mulai tumbuh tetapi tetap menghadapi tekanan inflasi yang tinggi yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan pangan global akibat perang Rusia dan Ukraina. Di tahun 2023, pemerintah dan Bank Indonesia ini mulai melakukan penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, masalah utama yang dihadapi itu yang pertama fokus pada stabilisasi moneter dan fiskal, seperti pengetaan suku bunga oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan pengurangan stimulus fiskal karena keterbatasan APBN. Namun, ekonominya ini justru melambat karena adanya tekanan eksternal seperti ketidakpastian global, perlambatan ekonomi Cina, dan kenaikan suku bunga global. Dan yang kedua itu ada tekanan domestik seperti ketergantungan terhadap konsumsi rumah tangga dan belum pulihnya beberapa sektor, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetap ada tapi tidak sekuat tahun sebelumnya. Next.
Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu mengapa pemulihan ekonomi sangat penting? Karena pemulihan ekonomi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah fase kunci untuk mengembalikan stabilitas ekonomi. Dan tentunya memperbaiki kerusakan akibat pandemi, memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang, dan menjaga ketahanan Indonesia menghadapi tantangan global di masa depan. Kemudian ada beberapa alasan. Yang pertama, memperbaiki kerusakan akibat krisis COVID-19 ya. Jadi pandemi 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan tentunya juga bertambahnya kemiskinan, serta tekanan besar pada keuangan negara. Pemulihan ekonomi tahun 2021 sampai tahun 2023 menjadi momentum untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalur positif, menyerap kembali tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, dan memulihkan daya beli masyarakat dan tentunya mengurangi angka kemiskinan. Kemudian alasan yang kedua itu menjaga stabilitas sosial dan politik. Krisis ekonomi berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Pemulihan ekonomi penting untuk menjaga kondisi sosial tetap kondusif, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi, dan mencegah potensi kerusuhan sosial akibat ketimpangan ekonomi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu mengamankan fondasi keuangan negara. Jadi pemerintah membelanjakan banyak uang untuk penanganan pandemi, sehingga defisit APBN membengkak. Dengan pemulihan ekonomi, pendapatan pajak tentunya naik kembali, defisit fiskal bisa dikurangi, dan rasio utang terhadap PDB bisa distabilkan. Kemudian alasan yang keempat itu meningkatkan daya saing dan struktur ekonomi. Jadi pandemi mempercepat transformasi ke arah digitalisasi, ekonomi hijau, dan ekonomi berbasis inovasi. Kemudian pemulihan ini digunakan sebagai kesempatan mendorong diversifikasi ekonomi atau tidak bergantung hanya pada komoditas, mengembangkan sektor baru seperti teknologi, kesehatan, energi, dan energi terbarukan, memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan global di masa depan. Kemudian alasan yang kelima yaitu menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang. Indonesia punya target menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau high income country sekitar tahun 2045, yaitu visi Indonesia tahun 2045. Nah, kalau misalkan pemulihan ekonomi tahun 2021 sampai tahun 2023 ini gagal, maka Indonesia bisa masuk ke dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap, pertumbuhan jangka panjang bisa terganggu. Next slide. Kemudian itu ada tantangan pemulihan ekonomi. Ada ketidakpastian pandemi COVID-19, inflasi global dan harga energi tinggi, ada kenaikan suku bunga global dan domestik, ada pengangguran dan ketimpangan ekonomi, ada defisit fiskal dan tekanan utang, dan yang terakhir ketidakpastian politik pra pemilu 2024. Oke, akan dijelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama itu ketidakpastian pandemi COVID-19. Gelombang varian baru atau seperti Delta dan Omicron mengancam pemulihan, membuat dunia usaha dan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kemudian yang kedua itu inflasi global dan harga energi tinggi. Jadi krisis energi dan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina itu mengakibatkan harga menjadi sangat naik dan tentunya inflasi menekankan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga, kenaikan suku bunga global dan domestik. Artinya Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk kendalikan inflasi, membuat biaya pinjaman lebih mahal sehingga investasi dan konsumsi melambat. Yang keempat, pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Jadi banyak pekerja informal sulit pulih seperti sektor UMKM dan daerah luar Jawa tertinggal dibandingkan sektor besar dan kawasan perkotaan. Yang kelima, defisit fiskal dan tekanan utang. Jadi pemerintah harus mengurangi defisit nih APBN tanpa menghambat pemulihan yang mengakibatkan beban utang negara meningkat selama pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, ketidakpastian politik.
politik pra pemilu tahun 2024. Dalam dunia usaha, cenderung menahan investasi karena menunggu kepastian politik, sehingga memperlambat pemulihan ekonomi. Oke, untuk selanjutnya, next slide. Untuk materi kaitannya dengan kurva IS dan kurva MP akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah kaitannya dengan kurva IS dan kurva MP. Apa itu kurva IS? Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara suku bunga dan output saat pasar barang dalam keadaan seimbang, atau investment sama dengan saving. Saat suku bunga rendah, maka investasi akan naik, sehingga menyebabkan permintaan agregat naik dan outputnya juga naik. Lalu, kurva MP atau kurva kebijakan moneter adalah kurva yang menggambarkan peran kebijakan moneter ketika suku bunga yang ditentukan bank sentral sebagai fungsi dari tingkat output dan inflasi. Saat output naik atau inflasi naik, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Next slide. Kaitannya dengan kurva IS dan MP. Pada tahun 2021, kurva IS bergeser ke kanan yang disebabkan karena adanya stimulus fiskal. Kurva kebijakan moneter atau MP tetap rendah yang disebabkan karena suku bunganya yang rendah. Kenapa sih kurva IS itu bergeser ke kanan? Yang pertama itu ada karena pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus fiskal besar. Contohnya itu kayak bansos, subsidi UMKM, dan juga investasi infrastruktur yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan dari COVID-19. Alasan yang kedua yaitu untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Selanjutnya yang ketiga alasannya karena permintaan agregatnya itu meningkat. Maka pada setiap tingkat suku bunga, pendapatan atau output itu lebih tinggi, yang menyebabkan IS itu bergeser ke kanan. Lalu kenapa kurva kebijakan moneter itu tetap rendah? Itu disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama itu, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke level terendah, yaitu 3,5%, yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan, konsumsi, dan investasi. Selanjutnya yaitu tidak ada tekanan inflasi besar di tahun 2021, sehingga menyebabkan kebijakan moneter tetap longgar. Dan efeknya itu ke kurva kebijakan moneter yang bergeser ke atas atau bahkan cenderung melonggar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk tahun 2022 sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, kondisi ekonomi Indonesia ini sudah mulai pulih. Nah, kaitannya dengan kurva IS ini akan bergeser ke kanan yang diakibatkan karena tingginya atau naiknya tingkat konsumsi dan investasi juga akan meningkat. Nah, selain itu, terdapat tekanan harga atau inflasi sehingga daya beli juga sedikit tertekan. Nah, sehingga kurva IS ini akan bergeser ke kanan. Nah, kaitannya dengan kurva MP ini akan bergerak atau bergeser ke atas. Nah, alasannya karena terjadi inflasi global yang melonjak akibat adanya perang Rusia dan Ukraina. Nah, sehingga harga energi dan pangan naik pangan naik tajam. Nah, selain itu harga BBM domestik juga akan naik sehingga akan meningkatkan tekanan biaya di dalam negeri. Nah, selain itu Bank Indonesia juga merespon dengan menaiknya suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk menekan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, sehingga kurva MP atau kurva kebijakan moneter ini akan bergeser ke atas akibat karena disebabkan oleh suku bunga yang meningkat. Nah, pada tahun 2023 kurva IS atau investasi dan saving ini bergeser ke kiri disebabkan karena tingginya suku bunga membuat biaya pinjaman itu lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi juga itu akan menurun. Nah, selain itu, dunia juga menghadapi ancaman resesi atau ekspor yang melambat, sehingga akan memperlambat pertumbuhan permintaan agregat. Nah, kaitannya dengan kurva MP atau kurva kebijakan moneter ini tetap tinggi atau tetap bergeser ke kanan, yang disebabkan karena walaupun inflasi mulai turun, Bank Indonesia ini tetap mempertahankan suku bunga yang tinggi untuk memastikan bahwa inflasi ini benar-benar kembali. Nah, selain itu stabilitas menjadi prioritas, bukan lagi pertumbuhan
tinggi. Nah, kurva efeknya dari efek yang disebabkan karena hal-hal ini akan membuat kurva MP ini tetap bergeser ke kanan. Ya, di sini terdapat gambar kurva investasi dan saving dan kurva kebijakan moneter yang menunjukkan pergeseran ke kanan. Nah, kurva IS pada gambar di sini itu menunjukkan ke kanan. Nah, pergeseran ke kanan ini disebabkan karena 4 faktor. Yang pertama yaitu ada pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Nah, empat hal itu ketika meningkat akan mempengaruhi kurva IS bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya untuk kurva kebijakan moneter. Kurva kebijakan moneter pada gambar ini juga bergeser ke atas ya, yang disebabkan oleh meningkatnya tingkat suku bunga real sehingga kurva kebijakan moneter ini akan meningkat ke atas. Kesimpulan dari materi presentasi yang telah kami sampaikan ini yaitu pemulihan ekonomi Indonesia pada periode 2021 hingga 2023 menunjukkan dinamika penting dalam upaya mengembalikan stabilitas setelah krisis pandemi COVID-19. Nah, pada tahun 2021 ditandai dengan pemulihan berat akibat krisis kesehatan dan ekonomi. Nah, pada tahun 2022 dengan pemulihan yang kuat namun menghadapi tekanan inflasi global, sedangkan pada tahun 2023 fokus pada stabilisasi kebijakan fiskal dan moneter di tengah perlambatan ekonomi. Nah, proses pemulihan ini sangat krusial untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan menjaga ketahanan ekonomi nasional terhadap tantangan global di masa depan. Dalam analisis makroekonomi, perubahan yang terjadi tercermin dalam pergeseran kurva IS dan kurva kebijakan moneter, stimulus fiskal dan rendahnya suku bunga mendorong pemulihan awal diikuti dengan penyesuaian kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi sehingga akhirnya menghadapi tekanan eksternal dan domestik yang menghambat laju pertumbuhan. Secara keseluruhan, pemulihan ekonomi Indonesia dalam fase ini menuntut sinergi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter serta adaptasi terhadap dinamika global yang terus berubah. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 ya. Saya ucapkan terima kasih kepada presentator yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat-sangat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.